Kabar gembira bahwasannya saat ini sudah satu lagi Pemda, yaitu rilis pengumuman kelulusan P3K Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengecek yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk melihat pengumuman kelulusannya. Kita bisa mengecek daftar nama yang lulus dan juga langkah selanjutnya setelah dinyatakan lulus itu seperti apa. Berikut ini kita juga akan memberikan sedikit bocoran terkait tentang pengumuman serentak seluruh instansi di Indonesia, dikarenakan masih banyak sekali daerah yang belum pengumuman. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, satu lagi kabar gembira untuk teman-teman yang berada di Provinsi Jawa Timur ya teman. Baru saja rilis yaitu surat pengumuman dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mana di sini sajikan yaitu pengumuman dengan nomor sekian, yaitu penyampaian hasil seleksi kompetensi dan juga untuk pemberkasan P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun anggaran 2023. Nah, di sini menindaklanjuti surat edaran dari PLT Kepala BKN sebelumnya. Maka di sini terkait tentang penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K 2023, maka disampaikan hasil sebagai berikut, yaitu untuk rekapitulasi hasil seleksi kompetensi teknis di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini ada formasinya itu 729 teman. Kemudian untuk formasi yang terisi itu adalah ada 657. Nah, formasinya ada 729, kemudian untuk formasi yang terisi ini hanya ada 657 teman-teman. Artinya di sini masih ada banyak formasi yang masih kosong ya sampai dengan tahap seleksi akhir ini. Kemudian untuk lanjutan pengumumannya ini adalah untuk peserta seleksi kompetensi yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pemberkasan nomor induk P3K 2023. Ini adalah peserta yang mendapatkan kode P_L, kemudian P_L2, kemudian PR1_L, kemudian PR2_L, PR2_L2, dan juga PR2_L3 pada kolom keterangan pada lampiran. Nah, ini nanti kita akan bahas untuk masing-masing arti kode ini seperti apa. Nah, berikutnya di sini peserta yang memiliki kode P, kemudian TL, kemudian TH di kolom keterangan ini dinyatakan tidak lulus teman-teman, dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pemberkasan. Nah, selanjutnya untuk maksud dari kode-kode pada bagian kolom keterangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk P. Nah, P itulah peserta yang memenuhi nilai ambang batas ya. Kemudian PR1 itulah peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus. Tentunya nanti untuk P3K Guru 2023 itu juga akan sama, dikarenakan untuk P3K ini kan ada kebutuhan khusus dan juga ada kebutuhan umum kan. PR1 itu THK2 kebutuhan khusus, kemudian PR2 itu kebutuhan khusus dari non ASN. Kemudian L itu artinya peserta yang lulus, kemudian L2 itu lulus berdasarkan nilai ambang batas atau peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Kemudian L3 itu peserta yang lulus dari ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan, yaitu dari khusus ke umum yang berbeda teman-teman. Kemudian untuk kode TL ini jelas yaitu tidak lulus ya. Kemudian TMS itu peserta yang tidak memenuhi syarat. Kemudian TH itu peserta yang tidak hadir. A itu adalah peserta yang memiliki sertifikat kompetensi, mendapatkan afirmasi. Nah, aturan afirmasi untuk P3K teknis itu adalah 25%. Kalau misalkan P3K guru itu adalah 100% teman-teman dari kompetensi teknisnya. Dan langkah selanjutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus untuk di Provinsi Jawa Timur, datanya juga akan dijadikan referensi acuan bagi teman-teman di seluruh wilayah Indonesia, dikarenakan tahapan selanjutnya setelah lulus adalah pengisian DRH. Nah, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi selanjutnya adalah mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen atau pemberkasan secara elektronik nanti melalui akun SSC ASN.
untuk berkas apa saja yang wajib kita siapkan, cara uploadnya gimana, cara pemberkasannya bagaimana, dan juga cara pengisian DRH-nya bagaimana. Silakan teman-teman cek pada kartu video ini ya. Nah, kemudian di sini nanti untuk kita pemberkasan mengisi DRH, rentang waktunya dimulai dari tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Kita manfaatkan momentum di waktu-waktu ini untuk melakukan pengisian DRH dengan cermat, teman-teman. Kemudian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K yang nantinya akan diunggah ini sudah tertera di sini. Yang pertama adalah pas foto terbaru ya, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Ini sangat jelas. Kemudian scan, bukan foto ya, inilah scan. Scan itu artinya menggunakan mesin scanner ya, bukan foto pakai aplikasi cam scanner di HP. Yaitu scan ijazah asli yang digunakan untuk mendaftar dulunya. Kemudian scan DRH yang telah ditandatangani dan yang oleh bersangkutan dan bermaterai 10.000 ya. Ini adalah asli, bukan materai hasil SSCASN. Jadi asli materai kalau di sini ya. Kemudian scan surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani berisi ini. Surat pernyataan 5 poin itu isinya adalah 5 poin, teman-teman. Ini adalah sudah ada ketentuannya. Nanti akan ada template yang kita bisa unduh di SSCASN ya. Dan selanjutnya di sini ada scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Indonesia. Ini adalah dari Polres ya, jadi nggak boleh pakai Polsek, namun dari Polres, teman-teman. Nah, keperluannya apa? Keperluannya adalah untuk persyaratan pengangkatan P3K teknis Provinsi Jawa Timur. Kemudian tanggalnya, tanggal kapan? Yaitu tertanggal setelah pengumuman nanti, teman-teman. Jadi untuk penanggalannya ini adalah setelah pengumuman ya. Kemudian kalau misalkan kemarin itu di salah satu instansi, itu adalah untuk penanggalannya itu kurun waktu pemberkasan. Artinya mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal ketika pemberkasan berakhir ya. Kemudian scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini adalah keperluannya sama, yaitu untuk persyaratan pengangkatan P3K teknis Provinsi Jawa Timur. Ini tertanggal setelah pengumuman juga. Untuk ketentuannya, ini surat keterangan sehat jasmani dari dokter berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang nanti mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman ya. Kemudian sama halnya juga dengan surat keterangan sehat rohani, itu pun juga demikian. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani nanti diupload di SSCASN. Kemudian untuk nomornya ini nanti akan ditulis pada DRH di SSCASN, ditulis keduanya dan dipisah, karena itu kan ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani, itu nanti ditulis semua dipisah dengan tanda miring ya. Untuk contohnya bagaimana, silahkan cek di kartu video ini, teman-teman, terkait tentang penulisan dari kedua surat ini ya. Dan berikutnya yaitu scan surat keterangan tidak mengkonsumsi nafsa. Nah, di sini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini adalah untuk pengujiannya. Ini peruntukannya, keperluannya untuk proses untuk persyaratan pengangkatan P3K teknis Provinsi Jawa Timur. Tertanggal setelah pengumuman juga. Kemudian mencantumkan ini adalah nomor surat ya, bukan nomor laboratorium. Kemudian zat adiktif yang diujikan minimal ada 4 ini. Ini adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Kemudian apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia, maka diganti dengan alat tes lainnya ya. Jadi dari keempat ini wajib ada, teman-teman, untuk pengujiannya. Kemudian foto dan scan seluruh dokumen ini asli dan berwarna ya. Jangan sampai di sini kita nggak asli dan nggak berwarna. Harus terlihat dan terbaca dengan jelas, tegak lurus, tidak miring, dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file ini ada di SSCASN. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, silahkan cek pada kartu video ini. Kemudian berkas persyaratan usul NIP3K ini dipindai di scan melalui mesin scanner, bukan aplikasi scan HP. Dari dokumen asli utuh tidak terpotong, pastikan diunggah ini memiliki kualitas baik ya dan terbaca dengan jelas, karena dokumen peserta ini menjadi dokumen negara nantinya. Peserta harus memperhatikan jenis, ukuran file, penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian jika peserta ini nggak melengkapi dokumen atau data dalam jangka waktu yang telah terjadwal, maka dinyatakan gugur ya, gugur ataupun juga mengundurkan diri. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur ini samanya dengan daerah-daerah lain, yaitu di sini untuk mempermudah komunikasi sudah diberikan link khusus untuk teman-teman bergabung ya pada grup Telegram ini. Silakan segera bergabung dan berkoordinasi untuk kelancaran proses pemberkasan nantinya, teman-teman.
Kemudian di sini ada link grup Telegram. Ini adalah khusus bagi teman-teman yang lulus di Provinsi Jawa Timur untuk P3K teknis ya. Jadi yang nggak berkepentingan ini jangan bergabung. Kemudian hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan untuk proses penetapan nomor induk P3K dan memperoleh SK tentang pengangkatan sebagai P3K nantinya. Peserta yang lulus pada setiap tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, kompetensi, pemberkasan untuk pengusulan nomor induk P3K. Apabila nantinya di kemudian hari ada pemalsuan dokumen atau mungkin juga nggak sesuai yang telah ditentukan, nanti akan ada sanksinya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akan dibatalkan kelulusannya, serta otomatis peserta itu dianggap gugur atau nggak lulus teman-teman. Kemudian keputusan panitia bersifat objektif. Kemudian seluruh tahapan ini adalah tidak dipungut biaya ya, jadi gratis tis teman-teman semuanya. Kemudian untuk keperluan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di RSUD milik pemerintah atau menghubungi RSUD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini ada nomor WA-nya. Silakan teman-teman unduh. Pengumuman ini berada pada website resmi dari BKD Jawa Timur teman-teman. Dan kemudian nanti silakan dicek untuk daftarnya namanya apakah termasuk dalam kategori yang lulus ataukah yang belum lulus. Kalau misalkan sudah lulus, ini silahkan segera dicermati untuk pengumuman lanjutan untuk pemberkasannya. Bagi teman-teman yang belum lulus, maka bersabar saja, insya Allah nanti akan bisa lulus ya pada tahun berikutnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi untuk jadwal pengumuman untuk instansi lainnya, ini kira-kira kapan teman-teman? Nah, untuk instansi lainnya selain Provinsi Jawa Timur, mungkin Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, atau mungkin juga di Riau, atau mungkin juga di luar Jawa. Informasi terbaru dari BKN ini kita dapatkan seperti ini, yaitu terkait tentang pengumuman P3K yang ditanyakan oleh salah satu rekan kita. Ini sudah tanggal 11 tapi kok kenapa belum pengumuman? Ini kira-kira kapan itu kan? Nah, disampaikan bahwa di sini yaitu saat ini pengolahan hasil seleksi P3K oleh instansi masih terus berproses dan instansi dapat mengumumkan hasilnya mulai dari tanggal 6 sampai dengan 15 Desember. Masih ada waktu sampai dengan tanggal 15 Desember, terutama bagi instansi yang tidak mengadakan SKTT. Silahkan pantau secara berkala pada laman pengumuman ya. Jadi bagi yang teman-teman belum pengumuman, dipantau saja nanti maksimal tanggal 15 Desember. Pastinya daerah yang nggak melaksanakan SKTT nanti sudah akan diumumkan ya teman-teman.